Bab 233. Sekte Sihir Spirit, Villa Green. Hanya ada dua gadis cantik yang berada di rumah hari ini. Celawang yang terluka tentu saja salah satu dari mereka. Dia telah mencari Louis Lu sepanjang hari dan malam. Tetapi Louis Lu tidak menjawab teleponnya sama sekali. Dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Malam tanpa Louis Lu terasa hampa, sepi dan dingin. Ketika dia tidur di malam hari, tangan kecilnya terasa dingin. Sebenarnya, kemarin pagi, ketika Louis Lu baru saja menghilang, Celawang pergi menanyai Sali Liu. Tetapi Sali Liu tersenyum licik dan berkata, "Coba kamu tebak." Lalu malam itu Sali Liu juga menghilang. Hingga keesokan harinya, Celawang bertanya lagi kepada Hailey, "Kemana Louis Lu pergi?" Hailey mencibir dan berkata, "Kamu bilang, Louis Lu adalah anak yang belum disapi. Menurutku kamu masih berpikir begitu." Setelah selesai berbicara, dia meninggalkan Villa Green dengan wajah dingin dan pergi ke perusahaan. Celawang tidak menyerah. Dia pergi bertanya kepada kakak keduanya, El Shalin. Dan El Shalin berkata dengan lembut, "Adik keempat, kamu harus belajar untuk sedikit lebih mandiri. Adik kecil sangat sibuk. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia sibukkan sepanjang hari." Setelah selesai berbicara, dia pergi ke klinik Simlin. Saat ini, Celawang merasa seolah-olah dunia telah berpaling darinya. Ketika dirinya berkeliaran sebagai reporter, kalian mengatakan bahwa aku seperti orang yang tidak membutuhkan rumah. Tetapi sekarang, ketika aku telah di rumah dengan ketenangan pikiran, kalian malah menyuruhku untuk sedikit lebih mandiri. Sebenarnya apa yang kalian ingin aku lakukan? Tidak benar. Masih ada adik kelima. Adik kelima tidak mengabaikanku. Dia juga ada di rumah. Celawang merasa dia telah menemukan kehangatan. Jadi dia berinisiatif untuk pergi ke kamar Karincu dan mengobrol dengannya. Tetapi Karincu terus mengutak-atik lonceng kecil dan tidak dapat berkonsentrasi untuk mengobrol dengannya. "Baiklah, benar saja. Dunia telah berpaling dariku." Celawang dengan sedih hanya bisa meninjau materi yang dia simpan di dalam komputernya. Pada saat ini, Karincu sedang bermain dengan lonceng pencari jiwanya dan bersenang-senang. Tapi tiba-tiba dia melihat keluar jendela. Dan sedikit kesungguhan muncul di wajah kecilnya yang bingung. Ada aura berbahaya yang mengarah ke sini. Prinsip dari sekte perampok langit adalah jangan mengubah hukum apapun. Dan utamakan menghindari kata-kata. Karincu adalah gadis yang sangat patuh. Reaksi pertamanya adalah melarikan diri. Tetapi ketika dia mengingat ada Celawang di kamar sebelah, dia kembali menjadi ragu. Meski prinsipnya penting, tetapi melindungi orang-orang di sekitarnya jelas jauh lebih penting. Maka dia berinisiatif untuk melompat keluar jendela dan melihat beberapa sosok yang familiar. Tentu saja yang familiar bukanlah wajah, melainkan jubah hitam mereka. Sekte Sihir Spirit. Mereka benar-benar menemukan tempat ini. Karincu langsung merasa cemas. Beberapa orang dari Sekte Sihir Spirit jelas juga melihat Karincu. Dan Dewa Pelindung itu berkata dengan dingin, "Gadis kecil, pemimpin sekte kami sudah bilang bahwa dia akan menangkapmu dan menjadikanmu gadis peliharaannya. Mari kita lihat kemana kamu akan melarikan diri kali ini." "Cik, aku tidak takut pada kalian. Kakak seniorku adalah seorang kultivator yang sangat hebat. Kalian di sini hanya untuk mencari kematian." Karincu berencana menakut-nakuti. Dan lanjut berkata, "Jika tidak, menurut kalian bagaimana teman-teman kalian bisa mati sebelumnya?" Kultivator. Beberapa anggota Sekte Sihir Spirit terkejut sesaat. Mereka tentu tahu betapa menakutkannya seorang kultivator. Karena pemimpin sekte mereka juga seorang kultivator.
Mungkinkah memang ada seorang kultivator di villa ini? Dewa pelindung itu tidak segera bertindak, tetapi mengamati villa ini dengan tatapan suram, seolah mencoba memverifikasi kebenaran dari kata-kata Karincu. Tetapi dia tidak merasakan aura kultivator manapun. Seorang pengikut mengingatkan, Dewa pelindung menangkap gadis kecil ini dan membawanya kembali adalah perintah pemimpin sekte. Perintah pemimpin sekte tidak boleh dilanggar. Mendengar ini, wajah Dewa pelindung tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berteriak, "Kamu benar, serang orang-orang ini." Sejak mereka bergabung dengan sekte sihir spirit, sesuatu telah ditanam di dalam tubuh mereka. Hanya dengan satu pemikiran dari pemimpin sekte, mereka akan mati dalam sekejap tanpa tempat untuk mengubur diri. Jadi, bahkan jika benar-benar ada seorang kultivator yang bersembunyi di villa ini, mereka tetap harus maju. Karena jika mereka kembali dengan tangan kosong tanpa melakukan apa-apa, juga akan menjadi jalan menuju kehancuran bagi mereka. Atas perintah Dewa Pelindung, beberapa pengikut sekte sihir spirit segera muncul dengan dingin dalam sekejap. Dewa Pelindung itu sendiri pintar menghadapi situasi tidak pasti ini. Dia mengerutkan kening, lalu diam-diam mundur ke belakang kerumunan. Jika seorang kultivator benar-benar muncul secara tiba-tiba, dia akan dapat segera melarikan diri. Selama dia kembali dan mengatakan bahwa dia telah mencoba yang terbaik, pemimpin sekte pasti akan mengampuni hidupnya. Melihat pengikut sekte sihir spirit bergegas ke arahnya, wajah cantik Karincu menjadi pucat. Mengetahui bahwa rencananya telah gagal, dia hanya bisa mengendalikan lonceng pencari jiwa untuk menghadapi musuh. Dan roh-roh jahat yang ganas melonjak keluar satu demi satu. Jumlah keterlibatannya signifikan. Dewa Pelindung mencibir dan berkata, "Gadis kecil, bukankah kamu mengatakan bahwa ada seorang kultivator yang tinggal di dalam? Mengapa dia tidak keluar untuk menyelamatkanmu?" Tentu saja, dia telah melihat bahwa kultivator yang disebutkan oleh Karincu sama sekali tidak ada. Jika tidak mungkin kultivator itu masih belum bertindak saat ini. Bagaimana mungkin Karincu memiliki waktu untuk menjawab pertanyaannya? Menghadapi serangan beberapa pengikut sekte sihir spirit saja sudah membuat dirinya kewalahan. Dia adalah seorang kultivator. Tidak seperti Louis Lu yang dapat menggunakan energi sejati untuk menyerang. Satu-satunya alat serangannya adalah lonceng pencari jiwa. Selain itu, dirinya telah mengikuti guru Taiko beberapa tahun terakhir. Dia akan melarikan diri setiap kali dia bertemu musuh. Dia memiliki pengalaman bertarung yang sangat sedikit. Jadi dia sama sekali bukan tandingan para pengikut sekte sihir spirit ini. Kakak kelima, kamu. Cela Wang mendengar pergerakan di luar rumah. Jadi dia berjalan keluar untuk melihat-lihat. Dan ketika dia melihat beberapa sosok gelap mengepung Karincu, dia langsung berteriak ketakutan. Perhatian Karincu mau tidak mau teralihkan dan berkata, "Kakak keempat, cepat lari. Cari kakak senior. Minta bantuan Louis Lu." Bang! Perhatiannya teralihkan. Dan dadanya langsung dipukul oleh seorang pengikut sekte sihir spirit, membuatnya hampir memuntahkan seteguk darah. Dewa Pelindung sekte sihir spirit telah melihat Cela Wang, dan dua cahaya dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan bersemangat, "Haha. Tak disangka akan ada bonus yang tidak terduga." Seorang wanita cantik lainnya. "Mari kita tangkap mereka berdua dan bawa mereka kembali untuk dijadikan gadis peliharaan pemimpin sekte." Diketahui bahwa pemimpin sekte sihir spirit itu bejat. Jika kedua gadis cantik ini ditangkap bersama, pemimpin sekte pasti akan memberi mereka hadiah besar. Yang paling penting adalah setiap kali pemimpin sekte bosan bermain, dia akan memberikan para gadis itu kepada bawahannya, dan membiarkan mereka menikmatinya juga. Saat ini,
Kedua gadis ini adalah wanita cantik kelas atas. Bahkan jika mereka telah dipermainkan sampai tidak berdaya oleh pemimpin sekte, itu akan tetap menjadi hadiah yang besar bagi mereka. Bersambung.